Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nuryunillah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 127 Bentoa, Desa Borong, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 pada materi hukum halal dan haram dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, hadir semua? Hadir. Saya absen terlebih dahulu nih. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024. ya. Sekarang saya absen terlebih dahulu. Ainun Melani, Hadir, Bu. mana tangannya? Ya, angkat tangan nih. Ayu Dia Putri. Hadir, Bu. Ya. Dia Setiawan. Hadir, Bu. Muhammad Abil. Hadir, Bu. Adnan Asyam Maulana. Rasyal Farizki Hasnur. Hadir, Bu. Aldi. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita lanjut, sekarang disiapkan terlebih dahulu teman-temannya siap untuk belajar. Ya, sebelum itu kita tepuk anak soleh dulu, ya. Bu. Ya, seluruhnya duduk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Sekarang disiapkan. Staid, Rasya. Sa'id, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Amin. Ya, selanjutnya kita membaca surah Ad-Duha, ya. Ya, sekarang baca surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul Azim. Nah, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bisa pimpin? Ya, Nur Aisyah silakan maju ke depan. Menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanah Di sana
hari ini kita akan melanjutkan kembali materi. Sebelum itu, saya mau bertanya dulu. Minggu lalu, masih ada yang ingat apa materinya? Yaitu tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ini termasuk Asmaul Husna apa kalau memaafkan? Al-Afu. Iya, termasuk Asmaul Husna Al-Afu. Yaitu Allah Maha Memaafkan. Cara meneladaninya yaitu dengan kita harus saling memaafkan dan menyesali diri. Ya. Sekarang coba dibaca dulu ayat di atas. Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Ya, coba Rasya, coba dibaca di atas ayatnya. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal Khinziri. uhilla bihi lighairillahi faman idturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya, Shadaqallahul Azim. Coba dibaca syuhada. Apa artinya syuhada? Sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging babi, yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, apa kira-kira di atas itu tentang apa? Tentang apa itu ayatnya di atas? Kita dilarang untuk apa? Ya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak atas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat di atas ini ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Ya, ini dia. Hukum halal dan haram. Pernah dengar? Halal dan haram? Pernah, Bu? Pernah. Ya, dalam ajaran Islam, konsep halal itu merupakan fondasi yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal ini tidak dapat mencakup makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas kita. Jadi halal dan haram itu bukan cuma ada pada makanan, ya, tapi ada juga pada perilaku aktivitas kita. Yang manakah aktivitas kita yang halal atau haram, itu semua akan kita bahas hari ini. Namun terlebih dahulu kita akan tujuan pembelajarannya adalah ada dua. Apa? Coba disebutkan apa tujuan pembelajarannya? Satu, mendefinisikan makna halal dan haram dengan benar. Dasar hukum halal dan haram. Ya, jadi sebentar kalau kita sudah mempelajari ini, kalian akan mampu mendefinisikan apa itu halal dan haram dengan benar dan juga dapat menyebutkan dasar hukumnya. Ya? Iya, sekarang ada pertanyaan pemantik. Coba siapa yang bisa jawab? Yang pertama. Apa kalian telah mengetahui apa makna halal dan haram? Siapa yang bisa jawab di sini? Secara umum, halal dan haram. Halal itu apa? Yang pernah kalian dengar, kira-kira halal itu bagaimana? Yaitu sesuatu yang dibolehkan, boleh. Yang dibolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang. Ya, yang dilarang dilakukan. Paham? Halal dan haram. Terus, mengapa harus ada hukum halal dan haram? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Rizky. Supaya kita tahu apa yang dilarang dan iya, supaya kita mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan apa yang tidak diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, tahukah kalian yang menjadi dasar penentuan hukum halal dan haram? Ya, ini yang akan kita bahas sebentar. Kalau kita sebentar mempelajarinya, kalian akan mampu menjawab pertanyaan di atas. Ya? Ya, selanjutnya, ini adalah definisi dari halal dan haram. Coba dibaca Adnan. Definisi halal dulu Adnan. Definisi halal dan haram. Halal, segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam agama Islam, seperti makanan, minuman, dan aktivitas. Ya, contohnya seperti apa kira-kira? Ini bisa menyebutkan contohnya? Yang diperbolehkan, ya, itu aktivitas ya, termasuk aktivitas. Sholat, mengaji, apalagi? Berzikir, apalagi? Puasa, zakat, bersedekah, dan lain sebagainya. Itu semua yang dihalalkan. Kalau dari segi makanan, ada yang tahu makanan apa yang dihalalkan? Kurma, buah-buahan, apalagi? Ayam, apalagi? Sayuran, apalagi? Hah? Sapi, oke, sapi. Kambing, ya, kuda juga dibolehkan. Iya, itu semua adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Ikan. Ya. Terus kalau haram, definisi haram coba dibaca Abil. Haram. Haram, segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam agama. Iya. Seperti makanan tertentu, minuman, Beralkohol dan aktivitas yang bertentangan dengan Islam. Kira-kira apa itu? Makanan yang diharamkan. Coba seperti tadi pada ayat yang pertama, apa itu yang disebutkan? Ya, babi, bangkai, apalagi ular, anjing, kucing. Ya, itu semua adalah makanan yang diharamkan. Darah juga termasuk kan ya. Terus aktivitas minuman beralkohol. Kalian tahu ya mana itu minuman beralkohol? Dalam agama Islam disebut khamar, ya. Khamar itu adalah segala minuman yang bisa memabukkan. Khamar, termasuk tadi bir, apalagi? Tuak. Ya, di sini kebanyakan tuak. Yang dikenal di sini adalah tuak, bir, bintang, apalagi anggur yang wine, yang minuman itu, ya itu memabukkan. Itu ada kandungan alkoholnya. Ya, itu dilarang dalam agama Islam. Meskipun satu tetes saja tidak bisa. Meskipun setetes tidak boleh kalau ada alkoholnya. Kalau ada yang bersifat memabukkan, khamarnya itu tidak boleh kita konsumsi. Ya, terus aktivitas mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mencuri, menghina, mengejek, memukul, membunuh, berbohong. Itu semua adalah aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menipu. Ya, terus apalagi selanjutnya? Sumber hukum halal dan haram. Ini tadi yang pertanyaan yang ketiga. Yang mana saja itu sumber hukum halal dan haram? Ada berapa di atas? 3. Ada 3. Coba sebutkan Ainun Melani. Al-Quran Iya. sumber utama hukum Islam. Al-Quran mengandung banyak ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Iya, yang pertama itu ada Al-Quran. Itu sebagai sumber hukum yang pertama. Apa itu isinya Al-Quran? Perintah Allah. Apa isinya? Yaitu firman Allah, ya, memuat perintah dan larangan, ya. Firman itu adalah segala perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup. Jadi di mana kita ketahui bahwa makanan itu halal atau haram, itu yang pertama sumbernya ada dalam Al-Quran. Terus yang kedua ada dikatakan hadis Nabi. Coba Rasya baca. Hadis Nabi, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi sumber hukum halal dan haram. Iya, hadis. Pernah dengar hadis? Ibu. Ya, hadis itu adalah segala ucapan, apalagi perbuatan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Ini dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua.
Jadi yang pertama ada Al-Quran, terus yang kedua ada hadis. Terus apa yang ketiga? Coba Aisyah. Nur Aisyah. Iya. Ijtihad atau fatwa ulama. Pendapat dan keputusan para ulama yang berwenang Dalam menafsirkan hukum Islam termasuk halal dan haram. Jadi ijtihad. Pernah dengar kata ijtihad? Ibu, Ya, apa itu ijtihad? ijtihad Berarti kata inasahada yastahidu ya. jihadan yang merupakan akar kata jahata yang artinya adalah upaya atau Upaya, kemampuan untuk apa? Coba dibaca seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Jadi, di sini ijtihad merupakan segala keputusan atau kesepakatan para ulama yang hukumnya itu dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan. Jadi ditemukan melalui ijtihad para ulama. Apa contohnya? Seperti kita makan roti. Roti itu tidak ada dalam Al-Quran. Halalkah dimakan itu roti? Nasi? Ya, itu tentunya ada ijtihad para ulama yang menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahwa makanlah yang baik-baik lagi halal. Selanjutnya ada dalil-dalil Al-Quran tentang halal dan haram. Ya, coba Adnan, dibaca dulu Adnan, nomor 1. Makanan halal. Makanan halal. Allah memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Quran surah Al-Maidah Ayat 80. Coba dibaca. Auzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya, apa artinya ayo? Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Iya. Di sini Allah memerintahkan kita untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Apa Vivi? Di sini di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Ya, ada yang bisa? Hah? Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Kita disuruh makan rezeki dari Allah, tapi yang halal dan baik. Ya? Jadi Allah memerintahkan kita memakan apa yang telah diberikannya, tapi harus halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang kamu beriman kepadanya. Ya, kita diberitakan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Itu maksud dari ayat ini. Terus yang kedua ada minuman haram. Coba dibaca dulu, siapa lagi yang bisa baca? Ainun Melani coba. Nomor 2, minuman haram. Allah mengharamkan minuman beralkohol karena dapat menimbulkan Kemudaratan itu yang berbahaya. Terus apa lagi selanjutnya? Nah, ini adalah kategori makanan halal. Yang mana itu? Daging sapi, kambing, ayam, ikan. Ya, kelinci itu halal juga. Kelinci, ya bebek, burung-burung juga bisa dimakan. Bisa, halal dimakan kalau kelinci. Tidak ada buaya di situ. Buaya itu haram, ya? Ya, buaya itu haram dimakan. Ikan, itu ikan yang dari laut, ya? Itu ikan. Yang mana? Kambing.
Hah? Itu ikan juga ada ikan ada air tawar, ada ikan air laut. Ya? Ikan lele. Terus dari sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, itu juga halal dimakan. Selama dia tidak beracun, tidak ada racunnya, ya. Selama tidak ada racunnya, maka buah-buahan, sayur-sayur, umbi-umbi itu bisa dimakan. Terus ada biji-bijian, ada gandum, beras, jagung, iya. Terus ada kategori makanan haram. Ini dia kategori makanan haram. Ada babi, apa lagi? Anjing, apa lagi? Ular, kucing, buaya, kelabang. Tuh apa ini, gambar apa ini? Gambar apa ini? Hah? Beruang, itu gambar beruang. Terus ada darah. Darah itu tidak boleh dikonsumsi, Nadi. Ya, darah apapun jenisnya, darah apapun tidak boleh dikonsumsi karena itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi ada khamar. Khamar itu yang memabukkan. Seperti minuman beralkohol, bir, tuak, ya. Terus apa lagi selanjutnya? Sampai di sini sudah paham? Oke. Terus ini dia adalah proses penyembelihan hewan secara halal. Nah, kita harus membaca dulu basmalah. Ya? Kalau tidak membaca basmalah kira-kira bagaimana? Tidak halal. Iya, menjadi tidak halal, menjadi haram dimakan kalau tidak menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pisaunya harus menggunakan pisau yang tajam. Terus juga leher, bagian leher yang dipotong, bukan tangannya, bukan kakinya, tapi harus bagian leher. Supaya tidak tersiksa hewan yang kita sembelih. Jadi kalau ada ayam itu ayam bisa menjadi haram kalau tidak disembelih. Ya? Ayam. Jadi harus disembelih terlebih dahulu. Begitupun dengan kuda, sapi, kambing. Kalau tidak disembelih, maka kita dilarang untuk memakannya. Harus disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terus ini ada peran sertifikasi halal. Apa perannya? Biasanya kalau kalian membeli kerupuk atau membeli minuman yang ada di penjual-penjual itu, kira-kira kalian melihat ini tidak? Simbolnya. Nah, kalian harus perhatikan ini nih. Kalau ada simbol seperti ini, itu berarti makanan itu termasuk makanan yang halal. Lalu bagaimana kalau tidak ada sertifikasi seperti ini di makanan tersebut? Tidak. Apakah itu tidak halal? Kalau misalnya pergi itu keripik pisang, tidak ada logo begininya toh? Keripik pisang, apakah itu haram? Tidak toh? Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui makanan itu tidak halal dan haram selain melihat logo ini, yaitu dengan cara melihat komposisinya. Melihat apa bahan-bahannya, bahan-bahan apa yang digunakan, apakah tidak ada di situ termasuk minyak babi atau gelatin babi atau alkohol. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya tidak ada simbol halalnya. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kelompok. Ya. Sekarang bagi kelompok dulu. Ini kelompok mana, kelompok 1? Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham? Nah, sekarang masing-masing kelompok ya mengamati video yang akan Ibu tayangkan di atas. Tolong diamati ya. Tolong diamati video ini sebentar. Kalau sudah selesai videonya diputar, saya akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD itu kalian harus mengidentifikasi apa masalah yang ada dalam video, apa penyebabnya, dan apa solusinya. Ulang ya. Ini Bu, Palestina. Bukan. Ya, silakan diamati ya videonya. Ya, silakan dicatat juga. Nah, sebelum diamati, saya akan membagikan dulu LKPD-nya terlebih dahulu. LKPD itu adalah lembar kerja. Di sini kalian akan bekerja.
Terakhir Pina. Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Sebentar kalian amati video yang ada di atas dan kalian akan mengerjakan ini. Kalian akan menentukan apa masalah yang ada dalam video, terus menentukan apa penyebabnya dan apa solusinya. Ya? Paham? Paham? Ya. Sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Nama kelompok. Ya, sekarang diperhatikan videonya yang ada di atas. Tolong disimak baik-baik. Nama semua dan Lembaga puluh pasien anak gangguan ginjal yang harus menjalani cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kamis 25 Juni 2024 menggugah perhatian publik. Sungguh miris betapa tindakan cuci darah yang biasa dijalani orang dewasa bahkan lanjut usia ini semakin banyak dijalani oleh anak. Fakta ini seperti membunyikan alarm keras ancaman kesehatan bagi anak-anak. Sebab selain disebabkan kelainan fungsi ginjal, banyak anak mengalami gangguan ginjal akibat gaya hidup buruk sejak kecil. Gaya hidup seperti apa? Dokter spesialis anak RSCM Eka Laksmi Hidayati menyebut jika penyebab gangguan ginjal. Nah, itulah tadi video tentang makanan. Sebenarnya makanan itu halal, ya, tidak termasuk haram, halal, akan tetapi dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Ya, sesuai dengan tadi yang ada di video. Sehingga itu menjadi berbahaya untuk kita konsumsi. Kalau dikonsumsi setiap hari itu bisa menyebabkan penyakit. Seperti tadi gagal ginjal. Anak-anak itu di Jakarta sudah banyak yang mengalami cuci darah karena dia gagal ginjal. Selalu mengonsumsi makanan yang instan, tinggi gula, minuman-minuman bersoda, susu kotak, itu susu kotak atau teh kotak, itu semua mengandung banyak gula. Nah, sekarang dikerjakan apa kira-kira yang menjadi masalah yang terdapat dalam video di atas dan apa penyebabnya dan solusinya bagaimana supaya kita tidak terkena hal seperti di atas. Apa solusinya? Sekarang didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya. Ya, sekarang diidentifikasi apa masalahnya. Apa penyebabnya yang tadi dan apa solusi masalahnya? Bahkan untuk usia ini semakin banyak dijalani oleh anak. Maka ini seperti membunyikan alarm keras ancaman kesehatan bagi sebab selain sebagai fungsi ginjal banyak seperti apa? Dokter spesialis anak RSCM Eka Laksmi Hidayati menyebut jika penyebab gangguan ginjal pada anak RSCM paling banyak disebabkan kelainan fungsi ginjal sejak lahir. Selain itu ada pula anak-anak dari kasus kemanusiaan, namun tidak sedikit lagi antara anak-anak yang harus didarah mengalami gangguan ginjal karena gaya hidup buruk. Nah, silakan didiskusikan, Nak. Tinggi darah dan gula. Salah satu pasien anak gangguan ginjal di RSCM adalah Paris 8 tahun. Apa masalahnya, apa penyebabnya, apa solusinya? Ya, sudah semua? Sudah? Ya, sebelum kita presentasi di atas, semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Ya, sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Ya, apa tadi masalahnya, yaitu gangguan ginjal pada anak-anak. Pada anak. Terus apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi gangguan ginjal? Karena meminum meminum minuman berlebihan, terlalu banyak. Ya. Terus yang apa solusinya?
Apa solusi itu? Sebaiknya anak menghindari makanan manis dan banyak minum air putih. Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Setuju? Sudah setuju? Ya, Bu. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bisa mengidentifikasi masalah. Ya, sekarang kelompok 2. Perwakilan. Ya, Rasya, sudah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa masalah yang terdapat dalam video? Puluhan anak mengalami gangguan ginjal. Ya, betul. Apa penyebab masalah yang terdapat dalam video? Sering meminum minuman yang manis. Ya. Bagaimana solusinya? Perbanyak meminum air putih dan mengurangi minuman manis. Ya, setuju dengan pernyataannya kelompok 2? Oh ya, tadi itu ada anak yang mengalami gagal ginjal karena sering meminum minuman kemasan yang mengandung banyak gula, ya, sehingga dia terjadi penyakit gagal ginjal. Nah, kalau yang tadi itu dalam video itu masalahnya adalah gagal ginjal pada anak. Penyebabnya itu dikarenakan anak-anak selalu banyak minuman yang berpemanis, mengandung banyak gula, ya, dan garam yang tinggi. Seperti minuman yang sering kalian minum, itu sebenarnya itu banyak mengandung gula. Hati-hati, bisa menyebabkan gagal ginjal dan diabetes. Jadi jangan sering minum minuman yang instan-instan, yang bermanis, yang berwarna. Yang berwarna juga itu berbahaya seperti Power F, teh gelas, ale-ale, itu kan berwarna semua. Nah, sebenarnya itu halal dikonsumsi, akan tetapi karena kalau berlebihan itu juga tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu dampaknya akan buruk bagi kesehatan. Makanya ada dikatakan batas jumlah gula yang harus dikonsumsi dalam setiap hari. Ada berapa tadi di atas dalam video? 3 sendok kalau anak-anak, kalau dewasa 4 sendok makan yang besar. Sudah paham sampai di sini? Ya, karena kalian sudah paham tentang tugas yang tadi, tentang video yang tadi. Selanjutnya saya akan memberi tugas, ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi halal dan haram. Sekarang tugasnya itu ada di aplikasi kuis yang harus kalian akses menggunakan HP. Ya. Ini siapa HP ini? Ya. Ini kelompok 1. Ini mana? HP yang mana? Nah, sekarang di scan barcode yang ada di atas, masuk di Google. Sini, begini nah. Oke, kelompok 1 sudah. Pilih mati situ. Ya, ini pengalaman ya. Oke, semuanya saya lihat sudah banyak yang benar. Berarti kalian sudah paham tentang halal dan haram. Sekarang Ibu Guru mau tanya dulu, apa lagi yang dimaksud dengan halal? Halal adalah oleh syariat Islam. Halal adalah segala yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Oke, terus berapa sumber hukumnya? 3. Apa yang pertama? Al-Quran, hadis, dan
ijtihad. Kalau ijtihad itu apa? Ijtihad? Apa itu ijtihad tadi? Yaitu keputusan atau kesepakatan ulama. Oke, terus ada makanan halal dan haram. Yang mana yang halal? Makanan apa? Contoh sebutkan. Sapi, daging sapi, ayam, ikan, apa lagi? Kambing, nasi, tempe, dan sebagainya. Kalau yang haram? Babi, ular, kucing, apalagi buaya, yang bertaring itu yang diharamkan, ya? Iya, yang bertaring seperti kucing, singa, harimau, buaya itu kan bertaring, semua ada taringnya. Ular juga bertaring, makanya itu diharamkan. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang sebab-sebab halal dan haram. Ya, minggu depan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Menyenangkan ya? Ya, apalagi kita tadi menjawab tugas dengan menggunakan games quiz, dan kalian sudah paham karena sedikit yang salah. Ya, marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.